Hari libur makaron. Candy is nice till it's all gone, but I'm soft and sweeter than a fancy bonbon. Nothing beats a macaron. Dia bintang pop paling lucu sepanjang masa. Oh, aku lelah sekali. Aku butuh tidur sebentar. Bangun! Tidak ada waktu untuk itu. Setiap detik dalam harimu dihitung. Iklan pukul 2, pukul 4 mencoba baju untuk konser berikutnya, pukul 6 wawancara dan konser lain. Oh, apa itu harus? Iya, aku jadi teringat. Hah? Aku tambahkan olahraga karena kau kurang motivasi. Di hari ulang tahunku, apa boleh aku libur? Baiklah. Aku memang menyiapkan sesuatu untuk hari ulang tahunmu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun makaron. Selamat ulang tahun. Yeay! Aku lupa memberitahu ada jumpa penggemar khusus ulang tahun hari ini. Apa? Wow, 10 sen. Hanya tinggal 4.000 lagi. Uangku akan cukup untuk membayar sewa bulan ini. Hei! Benar, ini aku, Makaron. Satu pijis lagi. Hari ini adalah hari keberuntunganku. 20 sen dalam sehari. Aneh, dia tidak mengenaliku. Permen manis dan begitu juga pisang yang matang. Dan aku pernah terpeleset kulitnya. Pisang itu juga harus pergi dan memakai baju. Oh, hei, namaku Wilk. Siapa namamu? Makaron. Makaron? Kita belum pernah bertemu sebelumnya. Apa kau baru di kota ini? Aku datang untuk konser. Bagus. Karena kau baru di sini, aku bisa mengajakmu berkeliling. Ayo, banyak yang harus dilakukan. Baiklah. Ini adalah tempat bermain terhebat di kota. Banyak sekali permainan yang luar biasa. Aku belum pernah masuk ke tempat seperti ini. Hei, lihat, ada Smekascon. Kau harus mencoba yang ini. Pijisan ini memang untuk membayar uang sewaku, tapi kau harus mengambilnya untuk permainan pertamamu. Oh, kau baik sekali. Pukul kepalanya. Itu. Yang ini. Yang itu. Aku tidak dapat satupun. Permainan yang sulit. Kadang dengan permainan ini bisa membantu memikirkan seseorang yang membuatmu marah. Benarkah? Pukul 4 mencoba baju untuk konser berikutnya. Tidak ada waktu luang. Akan kutunjukkan siapa bosnya. Kena kau! Kau! Kena kau! Luar biasa! Terima kasih. Enak. Kau mau? Manajerku bilang aku tidak boleh makan gula. Bukankah makaron terbuat dari gula? Oh, kalau begitu, kurasa satu gigitan boleh ya? Enak. Hei, kau punya kumis? Aku Master Braid. Aku penggerutu dan tua. Bagus sekali. Siapa Master Braid? Master Braid adalah bosku dan dia adalah tukang cukur terhebat di Bakery Town. Dia luar biasa, tapi dia marah kalau aku mengacau, yang mana sering sekali. Aku tahu bagaimana rasanya. Kau punya bos pemarah juga? Kadang itu membuatku ingin punya pekerjaan lain. Ikut aku. Ada banyak lagi yang harus kau lihat. Aku ingin semuanya. Ini bagus. Wah, 1 set donat. Kau luar biasa. Bernyanyi karaoke memang sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Ayo kita berfoto box. Bagaimana? Apa itu? Foto box? Kau belum pernah melakukannya. Foto box itu luar biasa. Aku melakukan promo, drama, dan beberapa iklan majalah. Tapi kalau foto box tidak pernah.
Kalau begitu, kau harus mencobanya. Ayo kita buat kenangan. Apa itu idola pop makaron? Sedang apa dia di sini? Juru kameranya bersembunyi di mana? Lihat saja mesinnya. Oh, ini mulai. Wow. Kau terlihat konyol. Keterlaluan. Kita harus coba lagi. Semua ini terlihat bagus. Lucu sekali. Ikon pop muda sedang berkencan. Itu baru berita mengejutkan. Kuharap kau bersenang-senang tadi. Hari ini luar biasa. Will, sepertinya hidupmu sangat menyenangkan. Terima kasih. Aku berusaha bersenang-senang setiap hari. Kau juga, bukan? Aku tidak punya waktu untuk bersenang-senang. Manajerku membuat Pukul 2 jadwalku iklan. padat sekali. Kalau aku tidak bekerja, aku olahraga. Lari lebih cepat. Oh, kau benar. Memang tidak menyenangkan dimarahi oleh bos. Tapi Sedikit jika aku taburan melihat bisa senyum di wajah berhasil. para pelanggan kami, semua itu jadi sepadan. Bahkan di saat yang sulit, jika kita bisa buat orang lain senang, aku anggap pekerjaan sudah berhasil dilakukan. Selamat ulang tahun. Aku sering melihat para penggemarku sangat senang. Ngomong-ngomong, sekarang hari ulang tahunku. Apa? Sungguh? Tunggu dulu. Tadinya aku mau makan nanti, tapi kita harus memakannya sekarang. Ini ada kue. Tidak usah. Jangan dimakan karena aku. Tidak apa. Lebih baik jika dibagi. Kurasa aku tidak punya cara untuk menyalakannya. Makaron, selamat ulang tahun. Terima kasih banyak. Selamat datang di toko kami. Anak muda, apa kau yang bersama ikon pop makaron kemarin? Sekarang makaron menjadi apa, Pop? Apa? Kau belum dengar? Makaron adalah bintang paling terkenal di dunia. Aku bayar $10.000 kalau kau mau memberikan foto yang kemarin. $10.000? Ya, kau tidak perlu mencemaskan uang sewa lagi dengan uang sebanyak ini. Aku harus mencarinya dulu. Bagus, aku akan kembali lagi besok. Di mana foto-foto itu? Dengan semua itu hidupku akan berubah. Ya, keluargaku tidak perlu cemas lagi. Orang tuaku bisa pensiun. Apa di sini? Ini dia. Aku harus cepat. Wow. Yang paling penting, aku ingin berterima kasih pada teman baruku. Dia tunjukkan padaku pentingnya meluangkan waktu untuk petualangan dan pengalaman baru. Apa? Apa maksudmu hilang? Ya, maafkan aku, Pak. Kalau begitu, lupakan saja uangnya. Bagus, sukses lagi. Penjualan tiketmu terlihat bagus. Hore, itu bagus. Dan seorang penggemar mengirim surat. Kau akan selalu punya teman di tempat cukur. Kesedihan Butter. Hai semuanya, kami mengadakan siaran langsung di Festival Film Bakery Town. Para hadirin bersorak-sorai dengan meriah saat para bintang muncul. Ada mobil baru yang berhenti. Apa jangan-jangan? Benar, Sweet Canoe. Itu dia, itu Butter. Aku tidak percaya ini. Butter benar-benar di sini. Aku belum pernah melihat dia secara langsung. Rasanya seperti dia meletakkan hatiku di atas kompor dan melelehkannya. Baiklah, tapi aku yakin dia tidak semanis itu. Ya ampun, kau tidak apa-apa. Berita terbaru, para penggemar Butter telah pingsan. Dia terlalu cantik. Cookie, Beri dia ruang. ada biskuit yang pingsan. Cepat minggir. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana ini bisa terjadi?
Iklan, film, TV, konser semua dilarang. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang memberimu hak karena sangat... Karena sangat tampan. Maafkan aku atas wajahku yang tampan. Tidak, ini bukan salahmu. Tolong jangan menangis, kita akan cari caranya. Tapi bagaimana? Ya, itu dia. Kau berhasil sampai ke bagian atas? Hampir. Aku rasa aku melihat cahaya di ujung terowongan. Hah? Aku berhasil. Kita bisa melarikan diri. Wow. Tunggu, apa yang terjadi? Aku hanya terlalu licin. Aku tidak bisa keluar. Hampir berhasil. Aku akan terjebak di rumah ini selamanya. Jangan menangis. Tentu saja ada cara keluar dari sini. Ayo berpikir sesuatu di sekitar. Itu tiketnya. Lebih jauh. Ayo raih. Hah? Lihat aku di luar. Kita bisa lari sekarang. Hei, siap untuk turun? Kumohon, tenangkan dirimu. Aku tidak mau terjebak di sini. Aku lebih baik jadi jelek daripada terkurung di rumah ini. Jelek? Ya, kita harus membuatmu jadi jelek. Tapi bagaimana cara kita hilangkan gen bagusku dan fitur hebatku? Tunggu. Aku tahu yang bisa melakukannya. Aku akan ulangi lagi. Jadi kau ingin buat dia jadi tidak begitu menarik? Iya, kalau tidak kami akan kehilangan seluruh kontraknya dan terjebak di rumah ini. Mohon bantu kami, Pak. Jangan memuji dirimu terlalu berlebihan. Aku yakin aku bisa membuatmu jadi buruk. Apa yang kau lakukan? Aku akan gunakan sesuatu yang membuat roti paling tampan menjadi jelek. Wow, biji semangka. Wah, silaunya. Oh, udah manis. Bagus, aku telah menciptakan karya yang hebat. Bisanya kau. Kau tidak buat dia jelek sama sekali, tapi dia jadi lebih tampan. Apa yang akan kau lakukan? Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus keluarkan senjata besarnya. Sekarang apa lagi? Willy, bulu wajah yang liar. Tidak ada yang lebih buruk selain jenggot yang berantakan. Pak Brett, bulu matamu tidak biasanya terlihat panjang. Hah? Bulu mataku memang panjang. Wah, sudah selesai. Apa dia kelihatan jelek? Apa-apaan ini? Dia kelihatan seperti koboi yang gagah. Bintang film barat lama. Dia jadi lebih tampan. Apa yang kau lakukan? Kenapa aku tidak bisa buat dia kelihatan buruk? Tunggu, ada satu cara terakhir yang bisa kucoba. Apalagi yang mau kau coba? Bahkan makanan paling menarik jadi terlihat buruk dengan ini. Apa itu dari sushi murahan? Ya, bambu plastik. Oh, apa yang akan kau lakukan? Nah, ini yang akan kulakukan. Aku akan buat butter ini jadi jelek. Terlalu silau. Akhirnya dia kelihatan jelek. Apa aku sudah jelek sekarang? Apa itu benar? Kau yang terbaik. Iya, aku tahu. Ya, sekarang karena kau sudah jelek, kau akan baik-baik saja. Apa semua akan jadi lebih baik? Ya, mereka akan baik-baik saja karena kau sudah jelek. Terima kasih. Akhirnya aku bebas. Tidak akan ada yang pernah menyebutku menarik lagi. Menarik sekali ya. Dia sungguh tampan. Master Brett, apa yang terjadi? Pastinya aku jelek sekarang. Aku tidak...
Katanya aku berenang kencang dan katanya dalam seperti samur. Aku seperti bisa berenang di sana. Aku... Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan-jangan saat Brad membuatmu jadi lebih buruk tadi, mentegamu dioles ke wajahnya bersama pesonamu yang ajaib. Sepertinya benar kalau mereka bilang mentega cocok dengan roti. Ketampanan ini terlalu banyak untuk kulihat. Wajahnya membuatku melihat bintang-bintang. Aku tidak akan pernah mencintai Kau yang ditahan lain. di rumah karena kau telah membuat nona-nona malang itu pingsan. Jangan, lepaskan aku, lepaskan. 10 tahun kemudian. Hah? Apa ini? Kau tidak tahu? Pria ini sangat terkenal. Roti paling tampan dalam sejarah Bakery Town. Dia benar-benar tampan sehingga mereka harus menangkapnya dan memenjarakannya di rumah. Oh wow, jadi ada roti dengan wajah tampan ini. Iya keren kan? Harusnya mereka biarkan keluar agar kita bisa melihatnya. Iya benar. Taman bermain cheese. Hey Will, ayo kita main. Hai Cheese. Aku benar-benar sibuk. Tanya Choco saja. Tidak mau. Kau tidak lihat aku sedang mengerjakan pembukuan. Aku mau pulang lebih cepat hari ini. Hah? Bagaimana? Semuanya sibuk. Cheese, kau itu masih SD, demi Goda. Kapan kau berhenti bermain? Saat aku seumurmu, aku mengantar koran di pagi hari. Aku belajar dengan sangat tekun di kelas setiap hari dan bekerja paruh waktu di perpustakaan malam hari. Seharusnya kau tidak malas seperti ini. Ya, baiklah. Kalau kau punya banyak waktu luang, bawalah sosis jalan-jalan ya. Bawanya sekarang. Boleh, kenapa? Sosis, ayo jalan. Jalan-jalan itu sangat menyenangkan ya. Oh, hey, tunggu. Hey, itu taman bermain. Mau naik jungkat-jungkit. Baiklah. Apa begini cara bermainnya? Naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Aku tidak tahu cara bermain jungkat-jungkit. Aku belum pernah punya teman untuk bermain jungkat-jungkit. Yeay! Apa boleh aku ikut main perosotan? Ada cheese. Kau bau seperti kakekku. Cepat keluar dari taman bermain kami, bau. Jadi begini cara main jungkat-jungkit. Wow, menyenangkan sekali. Kau mau kemana, sosis? Seluncuran. Hei kau, sedang apa kau di sana? Ini taman bermain kami. Cepat pergi dari sini. Bau badanmu itu benar-benar parah, kawan. Baiklah, ayo pergi, sosis. Wah, udara langsung segar setelah dia pergi. Ya. Ya, aku bisa bernafas lagi. Yeay. Tadi kita bersenang-senang, sekarang tidak lagi. Hah? Kau mau kemana? Ini tumpukan material bangunan. Kau mau apa? Jungkat-jungkit, sosis. Kita buat seluncuran dan ayunan kita sendiri saja yuk. Ini tidak sempurna, tapi ini cukup bagus. Apa yang harus kita lakukan dulu? Hah? Kau sebut tempat barang bekas ini taman bermain? Apa tumpukan sampah ini berfungsi? Ini kelihatan kotor. Kalian semua siapa? Karena kau menanyakan pertanyaan aneh, sepertinya kami harus menjelaskan padamu. Namaku Milk Bread. Aku adalah ranking teratas jurusan arsitektur di Keele University. Aku adalah Coklat Chip Cookie, ahli teknik dari Cookie College. Saksikanlah kehebatan desain dan dekorasi Condesit Milk Syrup.
Dengan kekuatan kami yang disatukan, membangun taman bermain sempurna itu sangatlah mudah. Sebenarnya mereka itu apa sih? Aku harus membuat render baru sepenuhnya. Benar. Iya, itu baru yang kusebut desain pasca modern. Luar biasa. Desain ditinjau dan diterima. Itu yang dibutuhkan untuk mempercantik dengan dekorasi makanan penutup menakjubkan untuk tampilan baru dan berbeda. Aha, jika kau buat terlalu begah, pembangunannya akan mustahil. Apa? Beraninya kau melecehkan desainku yang lezat? Dasar insinyur Kau bilang payah. apa? Rekan-rekan timku yang brilian, kenapa bertengkar? Saat roti berbakat seperti kita bersatu, kita bisa buat dunia jadi lebih indah untuk semuanya. Maafkan aku, partner. Tidak masalah. Kita tidak ada masalah lagi, partner. Mereka benar-benar hebat. Cis, apa kau mau berdiri di sana dan melihat saja? Ayo cepat bantu kami. Baiklah. Tim, mari kita bangun taman bermain terhebat yang pernah kita buat. 1, 2, 3. Ninja! Hah? Hah? Pastikan yang itu stabil. Kita lakukan apa yang diinstruksikan oleh cetakan biru. Tapi langkah berikutnya, kita tidak punya semen atau cat. Aku benar-benar frustasi. Apa ini artinya kita harus menyerah? Menyerah? Kita sudah bekerja begitu keras dan mencapai sejauh ini. Menyerah bukan hal pilihan untuk saat ini. Menyerah bukanlah pilihan. Ide besar apa yang ada di sini? Aku datang jauh-jauh ke sini dan pembangunan dihentikan saat aku tiba. Kedatangan kami sia-sia. Apa ini? Taman bermain yang belum selesai? Mungkin mereka kehabisan uang juga. Kami mendesain taman bermain ini bersama-sama. Ini adalah Cis. Kami membantunya membangun taman bermainnya sendiri. Taman bermain? Kalian itu sekumpulan anak-anak. Kalian tidak bisa membangun taman bermain tanpa bantuan kami ahlinya. Dengar nak, kau tidak perlu membangun taman bermain. Pergilah bermain di taman bermain sebelah. Tidak. Aku tidak bisa kembali ke sana. Soalnya anak-anak di sana mengusirku karena bau badanku. Apa? Mereka mengusirmu karena bau badan? Mereka itu anak-anak yang payah. Hei, ayo kita bantu mereka selesaikan taman bermain ini. Ayo kita lakukan. Ayo, kita buat ini jadi taman bermain terbaik di Bakery Town. Terima kasih banyak. Menopang di sebelah sini dan baloknya di sebelah sana. Apa kalian membangun taman bermain baru di sini? Bagus sekali. Anakku membutuhkan tempat untuk bermain bersama teman-temannya. Terima kasih atas kerja keras kalian. Ini, silakan. Kalian pasti haus. Ya, terima kasih banyak, Bu. Halo anak muda. Silakan dimakan buah segarnya. Terima kasih banyak, Bu. Rasanya enak. Sudah selesai. Kelihatannya cukup bagus. Menakjubkan. Tugasku di sini sudah selesai. Hei, jangan lupa kalau aku yang buat semuanya bisa berdiri. Akhirnya selesai. Teman-teman, ayo kita nikmati taman bermainnya bersama-sama. Apa itu? Wow, coba lihat taman bermain di sebelah sana. Taman bermain itu lebih mirip taman hiburan. Besar sekali. Terlihat menyenangkan. Kami minta maaf. Apa kau tidak keberatan kalau kami bergabung denganmu? Kami benar-benar menyesal telah mengolok-ngolokmu. Kami salah. Tentu saja. Aku tidak membangun taman bermain ini sendirian. Kami bekerja sama sebagai tim untuk membuat sesuatu yang istimewa. Ayo, bermain bersama kami. Wow, benarkah? Kau serius? Taman bermain yang kita buat ini hebat. Sosis, terima kasih sobat. Mesin waktu. Ingin kulit lembab sepertiku? Donut Ranger, kau tidak akan bisa menang melawanku. Astaga, Brad selalu muncul di TV. Tempat cukup
cukur terbaik di Bakery Town adalah Brad Barbershop. Tuan Brad bersamaku hari ini. Brad lagi, menyebalkan. Tuan Brad, impian masa kecilmu adalah menjadi tukang cukur, benar? Tentu saja. Menurut ibuku benar, aku dilahirkan dengan gunting di satu tangan dan sisir di tangan yang lainnya. Ya, begitulah. Brad itu dilahirkan untuk membuatku jengkel. Bukan itu saja, kau mengerti? Aku mulai menata rambut saat berusia 3 tahun. Orang tuaku menentang impianku dan buang semua guntingku. Tapi saat tubuhku membawa kembali guntingku, mereka memutuskan untuk mendukungku. Wow, bahkan surga pun mendukungmu. Itu benar. Aku harus memberi pelajaran padanya dan buat dia sadar akan posisinya. Benar, itu dia. Aku akan pakai mesin waktu dan kembali ke masa lalu untuk hancurkan impian masa kecilnya. Tidak ada yang lebih mengasihkan daripada menghancurkan impian seorang anak kecil. Akhirnya selesai juga. Lihat karyaku, mesin waktu. Dengan ini aku bisa mengalahkan roti. Aku datang, anak Brad. Jadi, haruskah aku kembali ke 30 tahun? Ya. Apa aku sudah sampai? Oh, bau apa ini? Kenapa ada sampah di mana-mana? Benar, tempat ini dulunya adalah tempat sampah. Artinya aku benar-benar ada di masa lalu. Aku jenius. Benar-benar payah. Hah? Kembali! Kalau bisa. Sepertinya aku pernah lihat anak-anak itu. Ada arena sepatu roda baru. Aku nongkrong di diskotik malam ini. Wah. Hah? Wow, film-film ini sudah sangat tua. Apa? Apa? Dia mirip sekali dengan Brad. Permisi, nak. Siapa namamu? Oh, aku Brad Pitt. Aku sudah bertemu dengan Brad. Segalanya berjalan sangat lancar. Jadi impianmu menjadi tukang cukur? Tidak. Kenapa aku harus jadi tukang cukur? Penghasilannya kecil dan membosankan. Sama seperti Pak Hamburger. Aku akan menjadi bintang film, menghasilkan banyak uang, dan jadi sangat-sangat populer. Kau bilang kau lahir dengan gunting di satu tangan dan sisir di tangan lainnya. Apa Bapak tidak lihat? Brad masa dilahirkan dengan gunting dan sisir? Brad, filmnya sebentar lagi dimulai. Kau bicara dengan siapa? Aku bicara... Hah? Kemana dia? Ayolah, kita nonton filmnya sekarang. Hah? Baik, Ayah. Asik! Sebenarnya ada apa dengan Brad? Aku pikir impian masa kecilnya adalah menjadi tukang cukur. Ternyata itu bohong. Sepertinya anak itu terlalu kecil. Ayo kita lihat Brad sebagai pemuda. Aku harap aku tiba di waktu yang tepat. Hah? Itu Sweet Bun Barbershop. Apa Brad belum mewarisi tokonya ya? Brad! Kenapa kau beli buah yang busuk dan rusak seperti ini? Maaf, tapi harganya jauh lebih murah. Sudah aku bilang kita hanya menggunakan bahan-bahan premium. Wah, sepertinya Brad muda tidak ahli dalam pekerjaannya. Aku akan tunjukkan padamu apa kemampuanku. Selamat datang di toko. Kenapa kau tidak memberikan minuman pada tamu? Kenapa pelayananmu begitu buruk? Pak, kami mohon maaf. Ayolah Brad, cepat buatkan teh untuknya. Iya baik. Ini Pak, teh untukku. Panas, apa yang kau lakukan? Maafkan aku, Pak. Brad, kau ini kenapa, hah? Pak, aku benar-benar minta maaf. Dia masih baru. Ini adalah barbershop terburuk yang pernah ada. Brad, kenapa tidak ada yang bisa kau lakukan dengan baik? Baget, apa yang terjadi? Pak,
Brad ini tidak sengaja menumpahkan teh panas ke pelanggan. Coba lihat kepalaku yang malang. Aku akan menuntut kalian. Pak, Brad, hari ini kau pulang saja ya. tapi Hei, aku bilang pulang. baik, Pak. Hah? Dia membuat sakit kepala parah. Yang dia lakukan hanyalah mengacau saja. Dia itu hanya perlu menyesuaikan diri. Brad, kau tidak mau jadi tukang cukur lagi kan? Malam ini akan kuhancurkan impianmu hingga berkeping-keping. Oh, Ada apa dengannya? hei, lihat ada Brad sepaya. Lihat wajahnya suram. Sepertinya dia sedang dalam masalah lagi. Lucu sekali melihat wajahnya yang menangis setiap hari. Apa ini, ha? Brad dikenal sebagai anak desa yang payah. Hei, ada Brad si payah. Bilang kalau aku tidak belajar, aku akan payah seperti dia. Brad si payah. Brad si payah. Kapan Brad akan tumbuh dewasa? Orang tuanya pasti sedih karena dia. Oh ya ampun, Brad mudah dihina oleh semuanya. Bagaimana kalau aku ikut dia ke rumah? Aku pulang. Hah? Apa ini? Apa ini rumahnya Brad? Raj, aku pulang. Bagaimana kabarmu hari ini? Apa harimu menyenangkan? Apa? Bukankah itu kecoa? Kalau aku dapat masalah lagi di tempat kerja hari ini. Dia bicara pada kecoa. Apa stres membuatnya dia kehilangan akal sehat? Aku mendapat masalah dan diejek. Aku rasa aku tidak berbakat. Tidak ada yang mau aku menata rambut mereka. Pak Baget juga sakit kepala karena aku. Pak Red Bean Bread pasti muak denganku. Seharusnya aku menyerah saja dan kembali ke kampung halamanku. Apa? Menyerah jadi tukang cukur? Apa yang kau lakukan pada rambutku? Ini adalah barbershop terburuk yang pernah ada. Potato Chip tidak berbakat menata rambut. Kecoa, selamat tinggal. Jaga diri. Omong kosong apa ini? Bapak adalah tabu yang tadi kan? Aku tahu kau itu payah, tapi tidak seburuk ini. Kau buat kesalahan, dapat masalah, dan kau benar-benar payah. Aku tahu, jadi aku mau berhenti saja. Tapi yang paling menyedihkan adalah keinginanmu untuk menyerah dengan semudah ini. Apa? Kau bisa buat kesalahan dan dapat masalah, tapi seharusnya kau tidak pernah menyerah. Kalau begini, bagaimana kau bisa jadi tukang cukur terbaik? Tukang cukur terbaik? Kau sangat pemarah, kau juga jelek, dan kau bahkan botak. Aku jadi botak? Tapi pastinya kau berbakat dalam menata rambut. Aku jamin kau akan jadi penata rambut terbaik di kota dan jadi sainganku. Aku tidak mengerti. Aku akan tunjukkan betapa berbakatnya dirimu. Aku akan berada di toko jam 1 siang besok. Baiklah, selesai. Pelanggan berikutnya. Cepat minggir. Pak, kau ingin rambutmu seperti apa? Aku tidak mau kau yang memotong rambutku. Aku mau Brad yang melakukannya. Brad? Pak, dia ini masih pemula dan belum siap untuk memotong rambut. Sudah tutup mulutmu, hei Brad. Cepatlah potong rambutku sekarang. Tunjukkan padaku kemampuanmu. Baiklah. Sudah selesai. Ya ampun, bagaimana dia menata rambut sehebat itu dengan begitu cepat? Hei, ini tidak buruk. Lihat, aku bilang juga apa. Wow. Astaga. Bagaimana kau bisa menata rambut seperti itu? Kamu tata rambutku juga. Aku duluan. Tidak, aku duluan. Terima kasih ya. Dia pergi kemana? Aku mual, perjalanan waktu tidak mudah. Kenapa aku berbuat sejauh itu hanya untuk membantu Brad?
Potato Chip, di mana kau menata rambut kudu seperti itu? Lain kali datang saja ke tempatku ya. Tukang cukur jenius Bread akan mengurusmu. Apa kau bilang? Dasar roti payah. Apa kau sadar siapa yang menolongmu jadi sukses begini? Apa maksudmu? Sebenarnya itu... sudah lalu makan saja. Ada apa dengan dia? Makaron stroberi berwarna merah. Benar-benar sangat santai. Mendengarkan lagu klasik itu memang menyenangkan. Tuan Brad, Tuan apa ini? ini lagu stroberi berwarna biru oleh Federasi Makaron. Tuan tidak tahu. Itu benar-benar tidak senonoh. Bagaimana kau bisa menonton yang seperti itu? Dan bagaimana bisa jadi nomor 1 anak-anak mendengarkan musik buruk? Bukannya Tuan suka lagunya ya? Temponya sangat mengganggu. Itu sebabnya orang jadi terganggu. Selain Mozart, Bach, dan Handel, mereka lah pembuat musik sejati. Baiklah. Ya. Wow, lihat, itu Makaron. Itu benar-benar dia. Wow, dia cantik sekali. Wow, dia cantik. Apa kau bilang? Oh, ya, itu Makaron. Oh, jantungku. Bagaimana ini polisi? Hei! Itu boleh cantik sekali. Aku hanya mendengarkan musik anggun seperti musik klasik. Oh, begitu. Hai semua, apa kabar? Makaron, kenapa kau datang ke sini? Tentu saja aku datang untuk menata rambutku. Makaron? Bertemu denganmu, aku Makaron. Ini Makaron. Dia jauh lebih cantik saat melihat langsung ya. Tuan Brad, aku dengar kau penata rambut terbaik di kota ini. Bisa tolong tata rambutku juga? Tenang saja, dia akan buat kau tampil luar biasa. Benarkan, Tuan Brad? Oh, apa kau baik-baik saja, Tuan Brad? Kenapa tanganmu gemetar? Tuan Brad, kau sudah gemetaran sekarang. Padahal jalan karirmu masih panjang sekali. Oh, Tuan Brad, apa kau tidak apa-apa? Dia mengkhawatirkan aku. Baiklah, aku akan berikan kau gaya rambut paling hebat di sini. Kau yang terbaik. Aku sangat menyukainya. Wow, kau benar-benar penata rambut terbaik di kota ini. Terima kasih. Hey Will, apa Tuan Brad pendiam seperti itu? Ya, itu. Begini, dia tidak terlalu menyukai musikmu. Apa? Ya, aku rasa itu karena dia lebih tua. Wow, ayah benar-benar penata rambut terbaik di kota ini. Terima kasih. Penyanyi Makaron benar-benar cantik sekali. Ya, benar, cantik. Makaron. Bagaimana suaranya bisa luar biasa ya? Bernyanyi, menari, cantik. Dia benar-benar artis musik yang sempurna. Hari ini lagu baruku Bulan Tanpa Henti telah dirilis. Bulan Tanpa Henti adalah lagu bernyanyi cepat untuk menari bersama anak-anak. Aku sudah bekerja keras untuk album ini, jadi tolong dengarkan ya. Dia akan merilis album baru. Apa yang kau pikirkan? Ada apa ini, ha? Pak Brad, Will membeli 10 kopian album baru Makaron. Ya, tapi Bagaimana kau bisa jadi tukang cukur yang baik kalau kau terlalu sibuk jadi penggemar berat? Berikan dia nasihat, Tuan Brad.
Kau bilang musik klasik membantumu menjadi tukang cukur yang baik, bukan? Itu benar. Musik klasik itu yang terbaik. Tapi Will, kenapa kau beli 10 kopi album yang sama? Semakin banyak album yang dibeli, semakin banyak kupon yang akan didapat. Jadi semakin besar lagi peluang untuk memenangkan tanda tangan darinya. Tanda tangan darinya? Peluangmu jadi lebih besar dengan beli banyak album? Iya, beberapa penggemar membeli sebanyak 10 album. Kau sendiri beli 10 album, padahal kau hampir tidak bisa bayar uang sewa. Kalau Tuan Brad penggemar pop berat sepertimu, dia tidak akan berada di tempat dia sekarang. Benar kan, Tuan Brad? Iya, benar. Tentu saja, Will. Jangan buang-buang uang untuk album. Fokuslah jadi tukang cukur. Aku bisa melewatkan peluang mendapatkan tanda tangan darinya. Semakin banyak album yang dibeli, semakin besar peluangnya, kan? Ya, aku akan kumpulkan peluang itu. Nona Makaron, kita akan segera bertemu kembali. Aku tidak menang lagi. Lihat kan, semua jadi sia-sia. Kau hanya buang-buang uang untuk 10 album itu. Satu penggemar bahkan membeli 1000 kopi. Apa? 1000? Itu salahnya penggemar. Oh, itu lucu sekali. Tapi tunggu, apa kau lihat di mana Tuan Brad? Kalau begini tidak ada yang mengenal. Itu gaya rambut yang kubuat untuknya. Baiklah, ini dia. Terima kasih. Lalu siapa berikutnya? Baik. Halo, terima kasih sudah datang ke sini. Senang bertemu denganmu. Bisa katakan siapa namamu? Namaku Brad Pitt. Tuan Brad Pitt, nama yang keren. Dia bilang namaku keren. Tolong turun sekarang, Tuan. Apa? Sudah selesai? Padahal masih banyak yang ingin Tuan kukatakan. Brad Pitt, semoga kita bertemu lagi. Tentu, pasti. Apa kau tahu? Dia mirip sekali dengan bosnya, Will. Ada paket. Aku datang. Ini paket apa ya? Tunggu dulu. Seharusnya kau tidak boleh menyentuh paket orang lain. Aku cuma mau bawa paket yang ke dalam. Aku sendiri yang akan bawa. Jangan disentuh. Kenapa dia beli banyak barang ya? Aku penasaran. Aha, tongkat lampu Makaron untuk melihat konsernya. Kami sangat mencintaimu, Makaron, Makaron kami yang sempurna. Makaron, figurin Makaron, kaos dan karet rambut. Kita pasang di rak. Tongkat lampu bisa diletakkan di sini. Figurinnya. Tuan Brad, Tunggu dulu. Tuan, ada yang ingin aku katakan. Ada apa katakan? Tuan, bisakah aku pulang kerja lebih awal pada hari Jumat? Begini, Makaron mengadakan konser di hari Jumat malam. Apa? Dia mengadakan konser? Iya, itu karena dia baru saja merilis album baru. Bagaimana cara membeli tiket konsernya? Tuan bisa membelinya secara online. Tuan masuk ke website lalu pilih tempat duduknya. Tapi itu sangat kompetitif. Tapi jangan khawatir, aku selalu berhasil mendapatkan tiketnya. Kalau Tuan tidak percaya, aku bisa membelikannya untuk Tuan. Ya. Berhasil. Aku gagal dapat tiketnya karena habis dalam waktu singkat. Aku ingin sekali menonton konser Makaron. Kau bisa menontonnya di TV, kan? Tuan Brad, Tuan mau kemana? Kenapa Tuan berpakaian tebal begitu? Ada pertemuan komunitas tukang cukur hari Selamat ini. jalan. Andai aku bisa jadi anggota komunitas. Will, bagaimana dengan konser Makaronnya? Iya. Dari hari kemarin. Konsernya belum dimulai. Kalau begitu bersihkan ruang kantornya. Wah, aku sudah tidak sabar menunggu Iya, konsernya. betul ya. Pasti seru.
lihat orang itu. Dia bukan penggemar biasa. Dia itu bukan penggemar biasa. Dia penggemar makaron sejati. Hah? Apa ini? Gempa bumi? Apa ini? Ini kantornya dipenuhi dengan merchandise makaron. Cepat kemari. Choco, ada apa? Coba lihat itu. Ada apa?